Kalau kita bicara soal komik horor Indonesia yang benar-benar membekas di ingatan pembacanya, satu judul yang hampir selalu muncul adalah kisah-kisah misteri, atau yang lebih akrab disebut Kismis. Buat generasi 80-an dan 90-an, Kismis bukan sekedar bacaan seram. Ia punya rasa khas, dibaca siang hari saja kadang bikin merinding, apalagi kalau sudah menjelang maghrib. Judulnya sederhana, tapi isinya sering terasa berat dan membekas. Bukan cuma karena takut, tapi karena ada sesuatu yang ikut tertinggal setelah ceritanya selesai. Di masa kejayaan majalah komik dan bacaan rakyat, Kismis menjadi bagian penting dari sejarah komik horor Indonesia. Rio S. atau dikenal juga sebagai Bunga Rio S. adalah salah satu komikus Indonesia yang konsisten mengangkat tema horor dan misteri dengan ciri khas kuat horor religius. Berdasarkan arsip media cetak dan pembahasan komunitas komik, Kismis hadir di era ketika cerita-cerita urban legend, mitos daerah, dan kepercayaan masyarakat terhadap dunia gaib sangat hidup. Namun yang membedakan, Rio S. tidak sekedar menakut-nakuti. Ia menjadikan pesan moral dan nilai keagamaan yang terasa kuat tapi tidak menggurui. Takutnya ada, tapi setelah itu pembaca diajak berpikir tentang dosa, akibat perbuatan, dan batas antara manusia dengan yang tak kasat mata. Kismis menggunakan format cerita pendek atau episodik. Setiap kisah berdiri sendiri, tanpa tokoh utama yang berkelanjutan. Karakter hadir sesuai kebutuhan cerita, lalu menghilang, meninggalkan kesan. Ciri khas ceritanya bertumpu pada horor lokal dan kejadian misterius. Banyak terinspirasi dari mitos masyarakat dan cerita lisan. Twist di akhir cerita sering menjadi pukulan penutup. Format ini sangat cocok dengan kebiasaan baca generasi 90-an. Bisa dibaca satu cerita lalu berhenti. Horor dalam Kismis jarang tampil frontal. Tegangan justru dibangun lewat situasi sunyi, rasa curiga yang pelan-pelan tumbuh, kejadian kecil yang terasa janggal. Hantu bukan sekedar penampakan, setan bukan hanya untuk menakut-nakuti. Selalu ada konsekuensi moral di balik kejadian. Inilah horor yang terasa nyata bagi pembaca 90-an. Karena mirip dengan cerita yang sering kita dengar dari orang tua, tetangga, atau lingkungan sekitar. Secara visual, Kismis sangat mencerminkan gaya komik Indonesia era 80-90-an. Garis tegas dan ekspresif, ekspresi wajah yang dramatis, permainan bayangan yang dominan. Banyak panel sunyi, minim dialog, tapi justru terasa berbunyi secara emosional. Seringkali yang paling menyeramkan bukan sosok hantunya, tapi suasananya. Dalam berbagai diskusi dan arsip media, Kismis kerap disebut sebagai salah satu komik horor yang membentuk selera pembaca Indonesia. Bersama judul-judul horor sezamannya, Kismis memperkuat identitas horor lokal, berbeda dari horor barat atau Jepang. Ia juga menjadi rujukan bagi generasi komikus horor berikutnya, baik dari sisi penceritaan maupun pendekatan visual. Di kalangan kolektor komik klasik, Kismis sering dijumpai dalam bentuk paket bundle bersama karya Rio S. lain seperti Kuasa Ilahi, Takdir Ilahi, seri horor religius lain dengan tema sejalan. Ini menegaskan bahwa Rio S. bukan hanya dikenal lewat satu judul, tapi lewat satu semesta tema yang konsisten. Kenapa Kismis begitu melekat di generasi 90 dan 80-an? Karena Kismis tidak hanya menakutkan, tapi juga mendidik dengan cara sendiri. Ia hadir di masa ketika komik adalah medium utama bercerita, dan imajinasi pembaca bekerja lebih liar daripada visual instan. Karena pada zaman itu, media sosial atau smartphone belum menjamur seperti saat ini.
Karena hiburan orang-orang pada saat itu hanyalah membaca dan menonton televisi. Ketika acara di televisi tidak ada, mereka melanjutkan dengan cara membaca komik-komik ada. Dan itulah yang membuat komik-komik itu melekat di ingatan mereka. Dan ketika komik itu ada saat ini, maka kita hanya membeli kenangannya. Singkatnya, Rio S adalah nama besar dalam dunia komik horor Indonesia, dan Kismis adalah salah satu karya paling ikoniknya. Bukan hanya karena seram, tapi karena keberaniannya menggabungkan horor, budaya lokal, dan nilai religius dalam satu cerita yang utuh. Bagi generasi 80-90-an, Kismis bukan sekedar komik. Ia adalah bagian dari ingatan tentang takut, penasaran, dan masa ketika membaca komik masih terasa sangat personal. Kalau kita ingin memahami bagaimana horor Indonesia berkembang di media komik, Kismis adalah judul yang tak bisa dilewatkan.